Mana sih, aku telepon nih beneran ya. Telepon. Oke. Nay. Halo. Hey. Hai. Oh, kangen. Iya. Kangen Aduh, banget deh. Aku gak Aku kangen juga. sama samping kamu tapi. Iya, Sama, emang. aku juga nggak kangen sama Aku Anda. untung imbauan dari presiden kan physical distancing ya. Jadi kalau bisa jauh-jauh, Iya. jauh-jauh banget nih, nggak perlu deket-deket. Iya, ayo kalian. Iya, cuma Ayo kan physical distancing. Jauh banget nih, 3 meter. nggak. Tapi 3 tapi meter. yang lagi rame ini kan banyak ya tetap omongan soal corona ini kan lagi pada Iya. khawatir. Kamu parno nggak sih, Nay, di rumah, Nay, meskipun WFH gitu? Banget, Parno ya? banget. Terus jadi kadang-kadang suka apa ya? Mungkin kayak jadi psikosomatik ya, jadi rasa sakit apa segala macam. Dan yang pasti kebingungan karena informasinya banyak banget. Apa informasi apa yang paling membingungkan apa, Nay? Kayak siapa sih yang seharusnya harus ke rumah sakit? Kapan kita perlu ke rumah sakit atau enggak? Terus kayak kalau saya batuk, saya pilek atau apa, saya harus ngapain? Itu semuanya membingungkan. Ada banyak banget informasi yang kita nggak tahu benar apa enggak. Iya. Nanya sama siapa coba nih kalau Iya kayak sih, gitu? bener juga ya. Apalagi kan sekarang kalau yang dibilang anak-anak muda itu dites ada yang positif, tapi dia tidak menunjukkan gejala gitu Iya, kan, bikin carrier. Iya, carrier. Gimana kalau aku punya ide, gimana kalau aku telepon ini dokter dari rumah sakit Persahabatan juga, jadi kita bisa sekalian curhat, bisa saling Persahabatan ngomongin kan juga rumah nih. sakit rujukan corona Iya kan. betul. Jadi biar sekalian Boleh. ngecek juga gimana kondisinya di sana. Karena kan sebagai rumah sakit rujukan kan pastinya rame banget. Tim medisnya kan juga harus dicek nih gimana kondisinya mereka di sana. Kita telepon ya. Oke. Halo, assalamualaikum Dokter Dia. Halo, Waalaikumsalam. Dokter, gimana Dokter kabarnya? dia. Alhamdulillah. Dokter, ini ada Nitya, ada Mamat, ada Nay. Nay sih lagi di rumah ya. Iya. Sama-sama nih kayak dokter kan lagi day off nih. Kita semua punya banyak banget pertanyaan soal perkembangan penanganan nih. Tapi kalau boleh Nitya duluan, gimana sih kemarin kan banyak yang pro kontra nih soal rapid test yang didatangkan pemerintah gitu kan. Betul. untuk nge-tracking gitu. Banyak yang bilang bahwa ini nggak cukup efektif. Kalau dokter sendiri gimana pendapatnya? Saya pun hari ini work from home, jadi dari pagi sudah mengajar, work from home juga, mengajar jarak jauh, edukasi jarak jauh, dan termasuk ini wawancara kita jarak jauh ya. Iya. Jadi kita sama-sama Mengerti ya. rapat pun persiapan untuk penanganan COVID pun, evaluasi dan sebagainya kita jarak jauh. Nah, ini adalah salah satu langkah yang sama-sama kita patuhi gitu ya. Jadi meminimalkan keperluan kita untuk keluar. Mengenai rapid test, saya juga termasuk orang yang memang kurang setuju dengan rapid test yang diberlakukan. Kenapa? Sebenarnya rapid test itu bermacam-macam. Tapi yang salah satu yang digunakan oleh yang ada sekarang adalah rapid test yang berupa pemeriksaan serologi. Jadi pengertian serologi itu sebenarnya kita menangkap jejak apakah ada infeksi yang baru ataupun infeksi yang lama. Nah, hasilnya sehingga tidak menjadi standar baku diagnosis yang seharusnya. Oke. Karena standar baku diagnosis yang seharusnya adalah pemeriksaan real time PCR. Yang dengan Jadi, swab. yang dilakukan dengan swab. Ya. Oke. Nah, malahan kalaupun itu harus kita gunakan karena itu yang disediakan, itu harus dengan kehati-hatian, interpretasinya harus dilakukan oleh ahli patologi klinik dan berdiskusi dengan kami dokter yang menangani, dokter paru yang menangani pasien-pasien terduga COVID, sehingga tidak bisa dinyatakan bahwa langsung hasil positif ya positif, hasil negatif ya negatif. Nah, mengapa kata saya menjadi tidak efektif? Karena prosedur ini tidak dilakukan. Jadi orang hanya dites. Padahal yang harus juga dikonfirmasi adalah orang dengan risiko sangat tinggi, tetapi hasil rapid test negatif. Oke, jadi Saya maksudnya melihat ada kemungkinan bahwa antibodinya belum terbentuk, jadi di saat dites itu negatif palsu gitu tanda kutip ya dok ya? Iya, gitu. Dan kemungkinan ini besar. Nah,
Yang pertama dari sisi teknologi atau dari sisi metode itu yang akan menimbulkan ketidakpastian, ya. Bahkan bahayanya orang yang dites akan merasa dia aman karena negatif. Oke. Dan bahkan seringkali ini dijadikan alat oleh si pasien atau yang dites itu untuk mendapatkan keterangan atau dia diminta oleh perusahaannya supaya dia tidak diizinkan untuk melakukan isolasi di rumah aja. Padahal harusnya dengan dia di rumah aja maka menyelamatkan seluruh. Nah, dengan hasil negatif dia merasa aman. Akibatnya bahkan saya melihat di TV juga ya ada pimpinan daerah gitu yang mengatakan bahwa kalau hasil negatif boleh untuk langsung bekerja kembali. Dan Jadi ini semacam berbahaya. surat sakti gitu ya, Dok ya? Berarti Iya, jadi ini malah berbahaya. Nitya masih pengen tanya lagi, dokter, sebentar aja, karena Nay juga kayaknya udah mulai pengen nanya. Tapi kita boleh jeda sebentar aja, kayaknya Nitya jadi partner langsung pengen buru-buru cuci tangan nih. Kayaknya harus Sana, cuci sana, tangan cuci dulu. tangan, Kita jangan boleh ya, sentuh Dok, ya saya. sebentar ya. Sana, sana, Cuci sana. tangan Oke, dulu cuci nih tangan. kayaknya Sana, nih. sana. Amat juga cuci tangan. Kemudian setelah kita menggunakan APD itu, setelah kita memeriksa, menyelesaikan pekerjaan kita harus membersihkan badan kita. Jadi kita harus mandi, benar-benar mandi. Langsung Bayangkan mandi kalau setelah kita selesai tugas harus, ya. misalnya dalam sehari, ada rekan saya yang harus mandi 4 kali.